Assalamualaikum Pak Arifin, apa kabar, sehat Pak? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kabar saya baik dan sehat, Pak. Alhamdulillah Pak Arifin. Saya juga ikut senang mendengarnya Pak Arifin. Tapi saya amati hari ini Bapak kok kelihatan tidak bersemangat dan tidak seceria seperti biasanya Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa Pak? Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakan ke teman. Kira-kira Pak Haji ada waktu nggak? Mohon maaf, Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya dengan Pak. Insya Allah ada waktu Bapak. Dan jangan sungkan Pak Arifin. Dengan tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji sebelumnya. Jadi begini, Pak, beberapa hari ini belakangan ini saya tidak nyaman, pikiran saya itu tidak tenang begitu. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengatasi ketidaknyamanan dan kira-kira apa harapan Bapak dari pembicaraan kita ini? Saya berharap setelah kita itu berdiskusi, pikiran saya itu jadi tenang begitu, Pak. Setelah menceritakan keluh kesah saya itu jadi tenang, pikiran itu bisa plong begitu, Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain nggak Pak? Ada, Pak. Saya berharap mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Pak. Kita nanti bisa mendapatkan solusinya ya Pak Arifin. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa sih Pak? Akan diceritakan. Jadi begini Pak Haji, ingat atau tidak ya, beberapa hari ini yang lalu pengawas itu melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, Pak. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa Pak? Kira-kira apa yang membuat Bapak ditegur seperti itu? Kalau menurut saya itu masalahnya sebenarnya tidak serius, Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa Pak? Itu Pak, Pak pengawas itu mengkritik cara pembelajaran saya di kelas, Pak. Tapi proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar itu tidak memakai buku teks begitu, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon pengawas tersebut Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya itu agak kurang berkenan begitu, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya Pak Arifin. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar Pak Arifin? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak Azizi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. By the way, mengapa Pak Arifin tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, pembelajaran yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus Pak. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar dalam pembelajaran siswa itu kan belajar dan belajar pun berbeda-beda. Oh iya betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya?
Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal begitu. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir memang ada benarnya juga ya Pak ya. Iya Pak, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Iya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya itu merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai begitu Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa sedikit resah selama ini Pak? Sebetulnya saya yang membuat resah ini nanti takutnya Bapak pengawas itu menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah Pak, dan menjadi masalah di kemudian hari. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan Pak, Bapak merasa tidak nyaman adalah saat seperti itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak tidak memberikan argumen sehingga itu membuat pengawas merasa tersinggung Pak Arifin, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah jenengan Pak. Iya Pak ya, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Jadi kalau menurut saya Pak, untuk masalah ini Pak Arifin bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja Pak Arifin. Jika nanti misalnya Pak Arifin dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Arifin sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Pak Arifin dalam mengajar. Iya Pak, iya saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, jadi selanjutnya apa yang sudah kita bahas bersama ini? Apa rencana Pak Arifin selanjutnya? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas Pak, dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks. Di samping itu, meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik dan menyenangkan. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus Pak Arifin. Lalu kira-kira kapan Pak Arifin melakukannya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar dengan mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Untuk waktunya saya akan segera laksanakan Pak, dalam minggu-minggu ini karena kemudian sekarang sudah tahun ajaran baru. Ya, terus bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Arifin selanjutnya Pak? Setelah ini saya mulai gimana Pak? Setelah ini saya akan mulai memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar begitu Pak. Mengenai sumber belajar yang pernah saya gunakan juga tetap saya terapkan begitu Pak. Mengakomodir kebutuhan belajar untuk murid tersebut begitu Pak.
Wah, subhanallah, luar biasa Pak Arifin. Langkah penyelesaian yang Pak Arifin ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Pak Arifin. Wah, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dan penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Pak. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan bersyukur Bapak. Pada akhirnya Pak Arifin merasa lega. Ya, terus dari Pak Arifin yang dengan rencanakan tadi untuk menjalankan rencana apa batas deadline Pak Arifin. Iya, baik Pak. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas, Pak. Ya Pak Arifin, terima kasih. Selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Arifin butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak Arifin? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sejawat sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan begitu. Baik, ini ide bagus Pak Arifin. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak Arifin. Dan semoga Pak Arifin bekerja dengan senang hati, tenang dan nyaman. Iya Pak, amin, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak Pak atas waktunya, baik saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya sama-sama Pak. Jadi ini mohon maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid dan wali saya, mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Ya Pak, silakan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.